Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel ini, channel Cerita Lambungku. Di sini kita akan membahas mengenai hal-hal atau apapun yang berkaitan dengan penyakit asam lambung ya. Oke. Untuk kali ini saya mau berbagi atau sharing mengenai apa saja sensasi yang dialami ketika mengalami gangguan asam lambung ini ya, karena eh, sebagaimana kita tahu, mungkin orang-orang nggak banyak yang tahu selain kita yang mengalami hal ini. Namun tentu saja bagi kita yang mengalami ini, apa ya, penyakitnya ini banyak sekali istilahnya sensasi yang dirasakan ya, dari mulai kepala sampai ke bawah, telinga, hidung, mata, sampai mulut atau lidah, tenggorokan atau leher, bahu-bahu, dada, dan semuanya sampai ke bawah, mungkin sampai kaki ya. Oke, di sini saya akan mengulas satu-satu ya. Nanti kita akan bikin video berikutnya, kita akan kita bagikan juga, share masing-masing sensasinya ya. Jadi ini saya mau urutkan dulu dari atas. Jadi salah satu sensasi ketika kita mengalami penyakit asam lambung ini, urut dari atas itu, pertama-tama dari kepala ya. Kepala itu biasanya kalau sedang asam lambung naik atau sedang mengalami penyakit asam lambung ini, biasanya kepala itu pusing. Pusingnya itu bukan pusing main-main ya. Pusing sendiri ini sebenarnya ada dua macam kalau ketika kita sedang mengalami gangguan asam lambung ini. Pertama, pusingnya itu yang kayak kayak nyeri, jadi kayak benar-benar di rasanya copot gitu loh. Jadi kayak otot-ototnya gitu, ngembang pokoknya kerasa banget gitu, sampai nanti buat gerak sedikit, badannya gerak sedikit ada itu langsung kayak sarafnya gitu langsung teng, nah kayak gitu langsung kerasa banget kayak gitu, pokoknya nyeri banget kepala itu. Terus yang kedua, pusingnya itu pusing kayak gimana ya, sebenarnya bisa dibilang itu bukan pusing tapi kayak keliangan ya. Nah, keliangan itu mungkin beberapa orang menyebutnya pusing. Jadi kalau keliangan ini cenderung mungkin di keseimbangan otak ya mungkin ya. Jadi misalnya ini, kalau keliangan itu rasanya kayak gini, misalnya kita noleh ini, jadi gitu kayak kayak enggak sama gitu loh, noleh gini tapi perasaannya kayak, pokoknya susah ya juga saya jelasin. Terus kadang-kadang itu rasa kayak kayak goyah gitu. Nah, itu lebih ke seluruh tubuh ya. Nah, itu yang mau kita bahas. Itu mungkin dua yang di kepala ya, sensasi di kepala itu ada dua itu. Nah, yang pertama tadi saya yang katakan pusingnya itu kayak mengkap gini ya kepalanya. Nah, itu kalau biasanya saya rasakan itu, ini dari pengalaman saya sendiri ya, itu biasanya memang benar-benar dari lambung ya, dari ketika asam lambung naik, terus ada sensasi di perut, itu ke kepala itu rasanya kayak gitu. Dan itu biasanya kalau udah asam lambungnya itu udah katakanlah udah bukan cuma kambuh dikit, intinya kalau kambuh kerasa banget. Saya kayak gitu, kalau kambuh dikit kan paling-paling cuma perutnya ada aja rasa bengah, kayak perih, kayak apa. Nah, itu kalau udah kelewatan, itu udah melewati masa perih dan itu intinya udah lebih parah, itu maka akan ke kepala. Di kepalanya itu kayak yang tadi saya bilang muka itu. Nah, biasanya kalau posisi saat ini ya, itu saya ya udah jarang mengalami ya, beberapa kali sering juga sih, cuman nggak sampai, kadang-kadang cuman beberapa beberapa waktu. Misalnya hari ini itu entah pas lagi ngapain, nanti muat kayak gitu, pusing gitu, nanti tak hilang kayak gitu. Tapi pas lagi parah-parahnya itu bisa sehari semalam itu kerasa pusing terus, yang kayak gitu itu sehari semalam kerasa. Nah, itu ya teman-teman.
Terus kalau yang pusing yang kedua yang tadi saya bilang kelingangan dan sebagainya itu bisa disebabkan karena kalau saya browsing itu ya, itu biasanya mungkin karena peredaran darahnya ke otak itu kurang, atau kalau saya cenderungnya yang ini itu karena psikis ya, karena kecemasan. Jadi karena gangguan kecemasan itu kan mempengaruhi saraf itu, jadi saya mikirnya itu. Jadi nanti kepala jadi berasa keliangan, jadi kerasa enteng, jadi kepalanya kerasa enteng gitu. Terus kalau jalan gitu kayak terbang, kayak melayang gitu, intinya kayak goyah. Berdiri aja itu kayaknya gini, kayak oleng gitu loh. Jadi kayak badannya kayak oleng, jadi nggak bisa nggak bisa benar-benar tenang kayak orang biasa ya. Itu kepala itu. Jadi dua sensasi di kepala itu, pusing sama ya, pusing semua tapi beda rasa. Pusing semua tapi beda rasa ya. Terus nah itu penyebabnya apa ya, tadi penyebabnya itu karena pertama naiknya asam lambung itu, yang kedua karena kecemasan, gangguan kecemasan itu mungkin lagi banyak pikiran atau lagi ngapa-ngapain itu tiba-tiba ada kecemasan gitu, bisa mempengaruhi kayak gitu. Nah itu terus bagaimana mengatasi kalau sedang kayak gitu ya. Nah kalau saya ini sebenarnya ini kan hampir 2 tahun ya, tapi saya belum benar-benar sembuh ya dari penyakit ini. Kadang itu kalau saya pusing itu kerasanya cuma bentar, misalnya ini pusing-pusing, saya kerasa nih, tapi nanti hilang, nggak apa hilang gitu. Udah saya nggak apa-apain, saya cuman biasa ya biasa lah, pokoknya tetap jaga pola makan, minumnya banyakin air putih, terus atau minum air putih hangat, itu hangat kalau lagi kayak gitu. Terus juga tidurnya dijaga, jangan sampai terlalu malam ya. Yang bagus itu jam 9 lah, jam 9 atau minimal di bawah jam 10 malam itu nanti bangun subuh. Kan kita harus tetap bangun jam 4 ya kalau kita untuk umat yang beragama Islam, karena kita harus sholat subuh ya. Maka kita idealnya itu jam 9 atau jam 10 itu sudah tidur. Jadi misalnya jam 10 nanti jam 11, 12, 13 11, 12, 1, 2, 3, 4. Nah 6 jam itu udah enak ya, udah cukup lah, segitu udah cukup. Nah, apalagi kalau dari jam 9 bangun jam 4, nanti pas pas udah 7 jam. Nah terus lagi nih, kalau saya pernah beberapa kali itu mengalami, jadi itu agak lama pusingnya, dan pusingnya itu kerasa banget itu buat gerak gini dikit gini langsung kepala gitu terus jadi nggak bisa buat aktivitas. Kalau gitu saya tetap malamnya saya minum obat, karena walaupun saya udah nggak konsumsi, tapi kalau pas misalnya kayak gitu saya tetap minum obat. Nah obat apa yang saya minum dulu ya, obat yang dari dokter dalam itu rekomendasinya apa aja. Tapi biasanya kalau saya yang untuk menetralisir asam lambungnya itu, saya minumnya itu yang pokoknya yang sol itu loh, omeprazol, lansoprazol. Nah kayak gitu. Itu dulu kan saya sempat juga konsultasi sama dokter dalam, dokter saya yang biasa periksa. Dok, misalnya saya pas kalau di rumah itu Pak, kalau kambuh itu langkah pertama yang saya lakukan apain dok, atau minum obat apa no? Terus dia bilang, dokternya, ya minum obat ini aja, ini yang pokoknya dia bunyinya cik 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 kayak gitu. Nah itu biasanya saya minum itu satu aja malam, kan saya biasa resep di saya malam ya sebelum tidur itu, setelah makan lewat 2 jam itu baru diminum. Itu biasanya saya minum sekali itu besok biasanya udah insya Allah udah enggak sakit lagi. Nah itu kalau saya jalan terakhirnya, kalau memang itu udah mengganggu aktivitas, karena kalau kita biarin aja nggak minum obat ya gimana, kita nggak bisa aktivitas kalau kayak gitu. Makanya tetap jalan satu-satunya saya minum obat. Tapi kalau cuman pusing dikit aja
bentar nanti hilang, bentar itu saya nggak minum obat, nggak ngapa-ngapain, saya juga tetap buat aktivitas seperti biasa. Nah kayak gitu ya. Nah itu terus apa ya, bagaimana supaya nggak kayak gitu ya, tetap tadi gimana caranya agar asam lambungnya nggak naik. Nah itu kita harus jaga tadi pola makan, minum, pola tidur, dan yang keempat, nah pola pikirnya ya. Jadi jangan terlalu stres, jangan terlalu sepaneng, kelola stres dengan baik, pikirannya jangan terlalu banyak. Hmm, apa namanya, jadi agar karena nanti di pikiran itu juga mungkin ada sebagian orang itu pikirannya itu 80% jadi penyebab penyebab asam lambungnya naik. Jadi dia lebih lebih bukan karena makanan, tapi lebih ke pikiran ya, karena itu berhubungan erat sekali. Bisa jadi dia makannya udah bagus, maksudnya udah nggak ngelanggar pantang-pantangan, tapi kalau gininya masih banyak pikiran, hal-hal yang ya mungkin ya karena kita hidup ya, pasti pasti punya, semua orang punya pikiran. Nah PR-nya atau apa namanya, jalan keluarnya ya kita apa namanya, dibikin santai aja. Iya tetap mau dibilang gimana ya nggak bisa santai. Iya tetap kita kelola, kita manajemen dengan baik. Nah itu saya apa namanya, saya menyimpulkan dari apa yang saya alami itu kayak gitu. Jadi ya, gimana caranya kita manajemen pikiran, jadi nggak terlalu terporsir, ini harus gini karena ini harus gini. Buat santai saja sambil berjalan ya. Nanti kalau misalnya udah rezeki, katakanlah masalah pekerjaannya, nanti adalah rezeki dari mana. Yang penting kita istilahnya apa ya, tawakal. Nah kita serah diri, tawakal berusaha ya. Kita berusaha, terus kita tawakal tadi, berserah diri sama tentunya yang bikin hidup ini, sama Allah ya. Nanti kita apa namanya, berserah diri, kita tetap berusaha, tapi ya dibikin santai, dibikin enjoy apapun pekerjaan yang kita lakukan, apapun aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, kita tetap jalani, intinya dengan santai, diatur kayak gitu. Nah apa namanya, terus bagi teman-teman yang mungkin mengalami kejadian atau hal yang kayak saya tadi, saran saya ya itu kalau lagi kayak gini ya pakai aja buat aktivitas biasa. Jangan sampai nanti malah nggak ngapa-ngapain, kita hanya mikirin sakit kok nggak sembuh-sembuh, begini gimana penyakit saya kok nggak sembuh-sembuh, saya sakit apa ini sebenarnya. Nah itu malah nanti jadi pikiran, itu jadi tumpukan stres itu, jadi malah akhirnya tambah stres. Bukan, jadi stresnya bukan mikirin hal-hal yang harusnya dipikir, tapi akhirnya kita mikirin penyakit itu sendiri. Nah itu selama ini saya di situ, jadi memikirin penyakit ini kok kayak gini, kayak saya sembuhnya kapan, kok kayak gini lagi kok. Akhirnya saya nggak hilangin semua itu dengan cara aktivitas sehari-hari. Apapun apa yang dulu lakukan apa kegiatannya ya, kita tetap hati-hati. Maksudnya ya kalau pekerjaan itu benar-benar pekerjaan berat, itu ya sebaiknya jangan dulu. Kalau berat misalnya harus apa ya pokoknya yang berat lah, harus panas-panasan, harus pokoknya yang ekstra berat, itu sebaiknya ya jangan dulu. Nanti kalau udah agak enakan, maksudnya perutnya agak enakan, pokoknya badannya agak enakan, nah itu mungkin bisa lah. Tapi kalau kita sendiri ngerasa wah lagi benar-benar nggak enak badannya, ya udah jangan dulu. Jadi ya aktivitas tetap kita jaga, jangan dulu yang berat-berat, jangan aktivitas yang berat dulu, aktivitas biasa aja gitu ya, tapi tetap buat beraktivitas, jangan diam saja. Nah itu aja ya teman-teman. Mungkin untuk video berikutnya kita akan bahas mengenai sensasi berikutnya, karena kita kepala sudah. Nah, kita nanti berikutnya jangan lupa di klik like dan subscribe ya. Oke, selamat siang teman-teman.